Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, karena akhir-akhir ini lagi musim dan maraknya orang sakit. Dan untuk kalian, baik-baik dan jaga kesehatan. Hargai kesehatan kita selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan halo semuanya, di podcast kali ini aku ingin ngebahas sesuatu yang sebenarnya memang itu yang terjadi gitu. Kayak sesuatu yang baik yang ada pada diri manusia. Manusia terlahir dengan apa? Manusia kenapa bisa dibilang seperti itu gitu. Kayak intinya di podcast kali ini aku ingin ngebahas manusia terlahir dengan pribadi yang baik. Baiklah, langsung aja kita mulai podcastnya ya. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan yang baik dan menjadi pribadi yang baik sesungguhnya. Bener gak? Iyalah bener. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi pribadi yang tidak baik. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pribadi yang baik. Dan pribadi yang gak baik itu adalah pilihan pada diri manusia itu sendiri. Tuhan tidak menciptakan manusia itu jahat. Oh iya, maaf nih teman-teman, suaranya agak kurang jelas ya, karena lagi dalam keadaan flu, lagi keadaan nggak enak badan sedikit sih, nggak terlalu gimana. Udah, kita lanjut aja. Semua manusia pastinya mau menjadi pribadi yang baik, termasuk aku dan juga kamu pastinya mau kan menjadi pribadi yang baik. Iya enggak? Iyalah. Dan pastinya dan kadang yang ada yang mengusik kita di saat kita pengen menjadi pribadi yang baik. Maaf nih ya, pahalanya bisa dari lingkungan, bisa dari pergaulan, bisa dari orang terdekat, dan juga bisa dari teman-teman kita. Kalau kita tidak bisa membentengi diri kita dalam pergaulan, kita bisa keikut. Dan aku mau cerita sedikit pengalaman aku di sini, pengalaman tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, yang kadang masih kata orang kita baik, tapi menurut orang kita belum baik. Kata kita baik, maaf, agak salah, kata kita itu baik, tapi menurut orang kita belum baik. Seberapa baik kamu menjadi orang yang baik, tapi selama kamu masih menurut orang belum baik, ya kamu akan menjadi orang yang belum baik. Tapi karena perspektif itu jangan membuat kamu berhenti untuk menjadi orang yang baik. Ya karena hanya omongan orang itu gitu, jangan berhenti untuk menjadi orang yang baik. Jangan biarkan prinsip kamu menjadi orang yang baik itu adalah tumbuh dari sebuah prinsip ya. Jangan biarkan prinsip kamu itu goyah hanya karena omongan dan cibiran orang yang mengatakan kamu itu belum baik. Aku pernah kok di posisi dimana aku berusaha untuk menjadi orang baik. Aku sudah baik saat itu menurut aku. Dan kenyataannya masih ada orang yang mengatakan aku belum baik. Dan aku masih menjadi pribadi yang buruk. Masih ada aja orang yang ngomongin aku.
dan ngomonginnya pun di belakang bukan di depan aku. Tuh kayak ketika omongan itu melebar kemana-mana, aku baru mendengar kabar jika ada orang yang ngomongin aku. Dan selama ini orang yang ngomongin aku itu tetap orang-orang yang sama, tidak ada perubahan. Dan aku pun untuk bisa membuat dia bungkam, ngerasanya gak sopan aja. Kayak intinya dia dengan pribadi dia tidak bisa dirubah. Jika sudah pribadinya suka ngomongin orang, mau kita bilangin seperti apa ya gak akan ngaruh juga tuh. Jadinya dia mau berubah gak berubah ya itu dari dirinya sendiri. Dia memang harus berubah. Kalau jika mau berubah ya, jika gak mau berubah ya terserah dia gitu. Ya aku cuman bisa ngedoain aja, semoga Usman ada suara sepeda agak bising ya. Ya kita lanjut. Dan agak suaranya lumayan bisingnya, agak samar. Dan semoga yang ngomongin aku itu berubah gitu. Aku pernah juga diomongin pas lagi di depan aku gitu, tapi jaraknya agak jauh sedikit. Tapi saat itu aku berusaha untuk berbaik sangka dan kalau bisa dibilang nggak suuzon ya sama orang gitu. Enggak, dia nggak ngomongin aku. Aku kira memang dia nggak ngomongin aku karena memang hobinya paling ya ngomongin orang, nggak tahu juga aku. Terus aku berusaha untuk tidak menuju itu dan berusaha untuk membuat diri aku itu berbaik sangka aja lah sama dia gitu. Aku bilang kepada diri aku, jangan kegeeran, belum tentu dia ngomongin kamu. Kata aku dalam hati saat itu. Pas lagi apa waktu itu ya, agak lupa. Oh, lagi kalau di desa-desa itu kan kalau ada orang meninggal tuh ada pengajian gitu. Nah sebelum pengajian itu ada kayak ibu-ibu, bagian ibu-ibu lah gitu. Bagian ibu-ibu tuh biasanya apa ya, kalau datang ke rumahnya kayak ngebantuin untuk nanti tahlilannya itu mau dikasih apa gitu. Biasanya kalau di desa tuh kayak gitu. Nah saat itu 7 harinya apa ya? Iya 7 harinya ada orang rumah yang waktu itu baru meninggal, dapat 7 hari. Nah saat itu 7 harinya lagi banyak orang kan. Biasanya kalau di sini 3 hari sama 7 orang yang 7 orang, bukan 7 harinya yang biasanya banyak orang. Terus waktu itu 7 harinya lagi banyak orang. Nah dia itu ngomongin aku itu lagi masak, waktu itu lagi masak dan aku juga lagi ngebantu, agak jauh jaraknya. Dah pas sudah selesai semua pekerjaan, tiba-tiba ada yang nanya nih, salah satu tetangga aku juga ada yang nanya ke aku itu. Padahal kan aku kan jarang sosialisasi keluar, jarang, bahkan lebih sukanya di rumah aja, mager di dalam kamar itu. Nah capek juga keluar, nggak keluar tetap jadi omongan gitu ya. Lebih baik di dalam daripada di luar jadi omongan gitu ya, di dalam rumah aja gitu. Kecuali kalau ada yang petik-petik baru keluar. Nah tetangga aku itu nanya gini ke aku, katanya kamu gini ya, kayak semua keburukannya aku tuh keluar gitu. Wah gitu. Terus aku mikir, oh iya itu aku kok dulu gitu. Tapi sekarang aku sudah berubah. Kalau dulu aku diomongin tuh biasanya aku pulang, aku nangis, aku bilang ke bapak gitu, aku diomongin ini sama orang ini, aku diomongin ini sama orang ini. Bapak kan lebih tahu masa lalunya orang-orang kan, saya sudah lebih lama lah kenal gitu. Terus bapak itu bilang, sudah, mereka jangan didengerin gitu. Yang penting kamu baik-baik, kamu menjadi pribadi yang baik, sudah, dia usah didengerin apa kata orang gitu, katanya bapak. Jadi mulai saat itu aku masih tetap ketika diomongin aku nangis, suka nangis. Terus pas bertahun-tahun kemudian, hampir 2 tahun apa ya,
pas kuliah apa juga nggak, bingung juga, nggak inget juga. Terus aku mikir gini, kalau aku baper nih dibicarain orang, kapan aku majunya? Aku dibicarain orang padahal dia ngebicarain kejelekannya aku kan, ngebicara kejelekannya aku masukkan ke dalam hati. Dah, terus aku nangis, kan aku yang rugi. Jadinya mau, tapi dia ngomongin aku kan sebenarnya ngasih pahala ke aku, transfer pahala ke aku. Ya sudahlah, mau dia ngomongin aku nggak ngomongin aku ya terserah dia gitu. Yang penting aku mendapatkan kebaikan yang dia lakukan hari itu tanpa aku melakukan, enggak? Iya. Dan pikiran aku kebuka lagi nih, jadi berburuk sangka lagi sama dia. Karena pada saat satu-satunya orang yang duduk sama ibu itu, yang nanya ke aku itu cuma dia gitu. Jadinya, oh dia ngomongin aku, rupanya itu aja aku dalam hati. Terus tak kirain bukan aku yang diomongin, ternyata aku yang diomongin. Aku cuman gitu ya, aku gak bisa bilang apa-apa sih, cuman diem aja gitu, mau ngebela diri juga. Rasanya aku sudah menjadi orang yang bersalah kalau aku ngebela diri, kayak jadi aku pembenaran diri. Jadinya aku diem aja gitu, dan gak bisa berusaha menegur karena juga mereka lebih tua umurnya dari aku, orang tua. Jadinya menghormati mereka aja lah gitu, karena aku juga malas ngeladenin dan aku pilih pergi aja ya. Karena juga sudah selesai semua pekerjaan dan bantu aku pulang, menghindari mereka yang bertanya aneh-aneh ke aku. Ya aku gak bisa ngejawab juga kan. Jadinya mau sebaik apapun kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, kalau masih kata orang itu ada dalam diri kita yang pribadi yang gak baik, itu yang akan dilihat gitu. Kayak ininya, 1000 kebaikan tuh kalah sama 1 kesalahan. Tapi ketika kita dinilai gak baik tuh, atau kita dinilai menjadi pribadi yang kurang baik, pribadi yang salah, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik, ya jangan berhenti untuk menjadi orang baik hanya gara-gara omongannya itu. Kita lanjut aja menjadi pribadi yang baik. Entah dia itu mau sependapat dengan diri kita, mau sefrekuensi dengan diri kita, ya alhamdulillah. Tapi jika tidak mau sefrekuensi dengan diri kita, ya sudah terserah dia yang ngambil jalannya, bukan kita yang terpengaruh. Intinya jika manusia tidak bisa menilai kita baik, belum tentu juga Tuhan menilai kita tidak baik. Siapa tahu Tuhan tuh menilai kita baik karena kita berusaha untuk menjadi orang baik, tapi di hadapan manusia kita dianggap tidak baik. Benar gak? Iya, kita hanya berusaha menjadi pribadi yang baik supaya bisa dinilai baik oleh Tuhan. Ketika kita dianggap tidak baik oleh manusia, ya terserah mereka. Yang terpenting tujuan kamu hanyalah menjadi pribadi yang baik yang bisa dianggap baik oleh Tuhan. Bener ya? Bener gak sih? Iyalah. Jadi jangan berhenti untuk menjadi orang yang baik, lanjutkan untuk menjadi orang yang baik. Ya, sudah cukup podcast kali ini. Kita lanjut untuk podcast selanjutnya.